Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi perkuliahan terakhir untuk mata kuliah arus bolak-balik, yaitu materinya tentang transformator atau biasa kita kenal dengan trafo. Nah, kita mulai dari definisi atau pengenalan tentang trafo terlebih dahulu. Transformator atau trafo adalah elemen listrik yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan dan arus pada listrik AC, ya. Jadi tujuan utama dari trafo itu adalah mengubah tegangannya. Nah, maka trafo itu nanti digolongkan menjadi dua macam. Ada trafo yang fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik yang disebut dengan trafo step up, dan trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik yaitu dengan atau disebut dengan trafo step down. Nah, listrik yang dipakai atau yang dinaikkan atau diturunkan ini juga tidak sembarang listrik. Nah, yang bisa dinaikkan atau diturunkan oleh trafo itu hanya listrik AC. Sedangkan listrik DC itu tidak bisa. Makanya kebanyakan kita lihat trafo itu ya dihubungkannya dengan listrik AC. Tidak pernah kita lihat baterai sumber listriknya baterai terus dipasang trafo, itu tidak, ya, karena tidak bisa gitu. Oke. Untuk komponen dari trafo sendiri, ya, ini ada gambar. Jadi ada logam ini yang di tengah ini, ya. Kemudian ada lilitan yang di kiri kita anggap lilitan primer, yang di kanan kita anggap lilitan sekunder. Lilitan primer dihubungkan dengan sumber listrik AC, ya. Sedangkan yang lilitan sekunder dihubungkan dengan output, ya, atau beban gitu. Nah, trafo terdiri dari dua lilitan listrik yang terhubung dengan logam ferromagnetik. Jadi yang di ini tengah-tengah ini adalah logam ferromagnetik. Satu lilitan disebut sebagai lilitan primer yang terhubung dengan sumber tegangan, dan satu lilitan lagi sebagai lilitan sekunder yang terhubung dengan output atau beban, ya. Oke. Nah, terus prinsip kerja dari trafo. Trafo itu bekerja berdasarkan prinsip induktansi silang. Nah, ini mungkin yang baru terdengar itu ini, ya, induktansi silang. Jadi di SMA mungkin tidak dijelaskan secara detail. Nah, nilai GGL induksi, ya, untuk bisa nanti menghasilkan induktansi silang itu dituliskan dengan GGL sama dengan min N d flux per dt. Kalau ini dulu di SMA pasti ada, ya. Nah, kemudian karena terjadi induktansi silang, GGL yang ada di primer dengan GGL yang ada di sekunder itu sama, maka bisa dituliskan bahwa antara jumlah lilitan dengan tegangan itu ternyata sebanding dihasilkan, ya. Ini kan N dengan E, ya, itu sebanding. E-nya itu sama dengan V. Jadi nanti antara jumlah lilitan primer dengan V primer itu sebanding. Oke. Nah, kemudian yang menentukan bagus atau tidaknya kerja trafo itu adalah besaran efisiensi. Nah, efisiensi pada trafo itu menunjukkan kemampuan trafo dalam mengubah daya primer itu menjadi daya sekunder, ya. Nah, maka efisiensinya itu ditulis dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Nah, daya sekundernya itu adalah tegangan sekunder kali arus sekunder. Daya primernya adalah tegangan primer kali arus primer kali 100%, ya. Oke. Nah, kalau nanti trafonya itu trafo yang ideal, maka bisa dikatakan efisiensinya itu adalah 100%. Gitu. Nah, kalau efisiensinya 100%, maka antara arus dan tegangan ini bisa didefinisikan, yaitu berbanding terbalik. Sehingga tadi kalau jumlah lilitan dengan tegangan itu sudah sebanding, terus dari trafo ideal ini kita dapatkan tegangan dengan arus itu berbanding terbalik, maka ada 3 hubungan nih antara jumlah lilitan, tegangan, dan arus, ya. Oke, itu khusus untuk trafo ideal. Kalau tidak ideal maka tidak berlaku, hubungan antara arus dan tegangan ini tidak berlaku, ya. Jadi hati-hati nanti apakah ideal atau tidak. Nah, cukup ya untuk perkuliahan ini. Jadi materi UAS-nya nanti sampai trafo ini. Oke, saya cukupkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.